Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada yang tahu ini musim apa? Penghujan. Iya, kita akan belajar tentang siklus air. Ibu akan melihatkan video pembelajaran dari siklus air ya. Air itu sebelum kita melihat video pembelajarannya, air itu memiliki manfaat yang sangat beragam. Apa aja yang manfaat air bagi kehidupan sehari-hari kita? Bagi tanaman untuk apa? Yeah. Untuk di rumah, air berguna bagi kehidupan apa? Untuk minum, ya, benar. Untuk apalagi? Iya, hebat. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran tentang siklus air, kita akan menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan bersama-sama. Mari kita nyanyikan. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Yeay! Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui proses terjadinya siklus air. Sekarang simak videonya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, gimana
laut menuju ke atmosfer. Sedangkan transpirasi yaitu proses penguapan dari tanaman menuju ke atmosfer. Tadi kan ada menguap air titik-titik uap air ini berkumpul menjadi satu, terbentuknya menjadi awan. Lalu yang terakhir ada presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah turunnya butir-butir air atau salju. Kalau di Indonesia hujan ya anak-anak, atau yang disebut sebagai hujan. Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Mbak Erika dan Mbak Zizi kelompok 1 ya. Untuk Mbak yang lain kelompok 2. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah bisa semua? Evaporasi penguapan dari laut ke atmosfer. Ada yang bisa saya bantu? Jangan mencontek ya. Iya Bu. Kondensasi. Titik air berkumpul menjadi awan. Presipitasi, turunnya hujan titik-titik. Oke. Untuk kelompok 1 bisa maju untuk menerangkan. Berdua Mbak, silakan. Coba dibaca soalnya. Evaporasi adalah penguapan dari air laut ke atmosfer. Yang mana tadi? Jadi penguapan air laut ke atmosfer. Iya benar. Lalu Ada kondensasi. ya gimana? Titik-titik air kumpul menjadi awan. Ya. Lalu Mbak Cici, transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi yaitu turunnya hujan atau butiran-butiran hujan. Itu apa? Ayo, itu presipitasi. Yang benar transpirasi itu apa? Proses penguapan dari tanaman ke atmosfer. Ya, tadi ada kekeliruan ya Mbak Zizi ya. Ya, tadi transpirasi apa? Transpirasi yaitu proses penguapan dari tanaman ke atmosfer. Ya, benar sekali. Beri tepuk